pemburu klakson bis telolet ini eksistensinya masih menjamur di mana-mana, kendati memang nggak seramai pada tahun 2015 dan 2017 silam. Lantas apa sih magnet yang menjadi daya tarik dari bis-bis ini hingga banyak digandrungi oleh banyak kalangan? Mari kita kupas faktanya. Sempat meredup bukan berarti hilang. Fenomena klakson telolet dari bis akap dan bis pariwisata kembali marak. Mayoritas pecintanya berusia anak dan remaja tanggung. Para pemburu telolet juga biasa menyebut dirinya Bismania, komunitas pecinta bis Indonesia. Dengan gawai di tangan, mereka rela menunggu di pinggir jalan demi dimainkannya irama telolet yang diidamkan. Rasio berapa? 11, 9. Kebetulan dari kecil, sebenarnya dari waktu SD juga udah suka sama bis. Teloletnya, Kenapa nyari teloletnya bis? ya seru aja gitu. Asik suaranya. Oke. Telolet ya, Kenapa suka nungguin teloletnya bis? bagus aja gitu. Kalau dulu awal saya suka tuh karena lampunya ya Kak. Tren telolet awalnya dari masyarakat penggemar bis yang tinggal di jalur bis lintas Jawa, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tren ini kemudian merebak ke penjuru negeri, berkat viral di media sosial. Melodi klakson yang kian bervariasi jadi salah satu yang membuat bis-bis ini kembali digandrungi. Berburu klakson bis seolah memberi sensasi tersendiri bagi sebagian kalangan. Hiburan yang murah meriah, tapi seru dan penuh kebersamaan. Atraksi itu menjadi satu hal yang penting kalau dalam konteks sosial disebut dengan Disneyization. Jadi Disney yang sebenarnya memperkenalkan satu konsep tontonan dan pengalaman berbeda yang kemudian dalam konteks yang sekarang ini oleh adik-adik kita di sana ini kan juga bagian dari pengalaman yang berbeda yang nggak banyak juga orang bisa merasakannya. Tak hanya hadir sebagai moda transportasi, bahkan bis kini menjelma jadi komunitas yang anggotanya menjamur di mana-mana. Ada yang sekedar menikmati alunan teloletnya dari pinggir jalan, tapi nggak sedikit juga yang sampai ikuti pertemuan rutinnya. Open Trip Bismania. Hampir di setiap perlintasan bis jalur non-tol, para Bismania sudah berjajar sambil mengacungkan jempol, sebuah isyarat meminta sang supir membunyikan klakson telolet. Bahkan gak sedikit yang rela menunggu berjam-jam demi merekam bus melintas sambil membunyikan klakson. Bukan tanpa alasan para pengemudi bis memasang klakson telolet. Alfian Pasha misalnya, 7 tahun sudah ia lengkapi busnya dengan klakson beraneka irama. Karena ia juga menyukai alunan basuri. Ada kebahagiaan tersendiri gitu Kak, kalau begitu pas mijit terus anak-anak itu pada happy gitu kan. Terus kita hitung-hitung ibadah juga Kak, hiburan rakyat lah, hiburan masyarakat Kak jatuhnya. Tiap PO beda-beda Kak, ada yang masang sendiri, ada yang disupport dari bosnya. Kalau di sini di Etitran ya disupport dari bosnya Kak, alhamdulillahnya. Jika dulu akrab disebut telolet, kini klakson bis beragam melodi ini punya sebutan lain, basuri. Berkisar di angka jutaan, Pasha mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk mengupgrade basuri miliknya demi miliki melodi terkini. Nah ini yang lagi viral Kak, P3 namanya Piala Dunia, basuri Kak. Mau tahu alunan telolet yang sukses bikin joget? Ini salah satu contohnya. Di ajang berkumpul puluhan bis ini, klakson dibunyikan saling bersahutan. Ratusan Bismania dari berbagai daerah yang ikut meramaikan acara ini pun terhibur. Makin seru tempo iramanya, makin seru pula para Bismania berjoget ria. Dari yang tua sampai yang muda, bahkan mayoritasnya adalah anak-anak, good people. Memang untuk Bismania ini sendiri nggak pandang usia ya.
Dan meskipun nggak semua dari mereka ini saling mengenal satu sama lainnya, tapi mereka datang untuk menikmati satu kesenangan yang sama, yaitu bis telolet. Atraksi adu klakson diikuti riuh ramai para bismania berebut stiker yang disebar dari dalam bis. Selain irama klakson, stiker bis yang jadi identitas komunitas juga jadi salah satu yang diburu untuk dikoleksi. Euforia pemburu telolet yang mayoritasnya anak-anak, di sisi lain juga munculkan kekhawatiran. Banyak yang lupa perhatikan keselamatan, bahkan sampai menyeruak ke jalanan. Ada senengnya bisa jadi nama pariwisata itu bisa naik juga. Tapi keduanya itu ya yang saya khawatirkan itu yang kalau anak-anak kecil tidak dianjurkan sebetulnya untuk ngejar. Cukup diem aja kok pasti pengemudi-pengemudi lain pasti ngasih. Kekhawatiran juga dirasakan Yeni yang rela menemani setiap kegiatan anaknya dalam menjalankan hobi ini. Sayang sama anaknya. Terus khawatir pokoknya kalau saya nggak temenin dia pergi sendiri, kita lebih khawatir lagi. Di rumah kita nggak bisa tidur, lebih baik saya temenin aja gitu. Sebagian pengendara motor kadang nekat mengikuti bis yang melaju untuk merekam momen telolet. Bukannya dengan motor, tak jarang mereka mengejar telolet dengan berlari mengikuti bis. Beresiko membahayakan keselamatan, Satuan Lalu Lintas Polres Garut tak tinggal diam. Melihat aktivitas warga di Jalan Raya Tarogong yang merupakan jalur provinsi Garut-Bandung, polisi menyisir sepanjang jalan yang biasanya terdapat kerumunan anak dan remaja. Misalkan ada anak-anak yang berkumpul menunggu bis, sebaiknya juga dihimbau kepada anak-anaknya, kepada adik-adiknya supaya tidak melakukan hal tersebut karena bisa membahayakan. Sayang sama orang tua, sayang sama keluarga kalau misalkan gara-gara hal tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan. Fenomena ini jadi bagian dari dinamika sosial, hiburan rakyat yang tak lekang dimakan zaman. Tapi keselamatan yang nomor satu, sehingga butuh perhatian dari petugas juga warga di lingkungan sekitar lokasi menunggu telolet. Hampir setiap fenomena sosial bisa memunculkan pro dan kontra. Faktanya, tanpa menanggalkan faktor keselamatan. Dari komunitas pemburu bis telolet ini menjadi cerminan bahwa bagi setiap orang, kebahagiaan punya makna yang berbeda. Dan bisa muncul dari hal yang paling sederhana. Vika Ramadhani, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.